Ratusan remaja berkendara motor di Tuban, Jawa Timur terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian. Petugas terpaksa mengamankan aksi balap liar yang meresahkan masyarakat. Ratusan remaja berkendara motor berusaha kabur ke area persawahan setelah terlibat kejar-kejaran dengan aparat kepolisian saat razia balap liar di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bahkan untuk menghentikan aksi balap liar, petugas terpaksa melintangkan truk trailer di tengah jalan menutup akses di sisi utara dan selatan. Total terdapat 158 motor yang terjaring razia. Para remaja ini juga mendapatkan sanksi mewajibkan mendorong motor sejauh 5 km ke Mapolres Tuban. Bagi sepeda motor yang tidak memenuhi standar termasuk surat-surat akan ditahan hingga pemiliknya melengkapi persyaratan administrasi. Dilaksanakan oleh Satlantas Polres Tuban menertibkan adik-adik di sepanjang jalur Soekarno-Hatta karena disinyalir setiap hari sore sekitar jam 4 sore dilaksanakan balap liar. Tapi laporan dari masyarakat sangat meresahkan karena mengganggu dari arus lalu lintas, nomor satu, kemudian yang nomor dua antisipasi kecelakaan. Karena banyak sekali dari rekan-rekan kita, adik-adik kita ini yang melaksanakan balap liar tanpa pengetahuan ataupun memanfaatkan jalur di Pantura untuk dilaksanakan balap liar. Sering terjadi kecelakaan, mengakibatkan luka berat, ada yang mengakibatkan juga meninggal dunia. Razia ini dilakukan atas laporan masyarakat yang resah dengan adanya balap liar di malam hari. Satlantas Polres Tuban berkomitmen terus menertibkan demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor yang melintas tertimpa pohon asem berukuran besar di Kendal, Jawa Tengah. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis dengan menggunakan gergaji mesin. Posisi korban. Seorang pengendara motor tertimpa pohon asem berukuran besar di Jalan Raya Trompo Sukodono, Kendal, Jawa Tengah saat tengah melintas di tengah hujan yang lebat. Melihat kejadian tersebut, warga dan petugas SAR BPBD menolong korban dengan memotong pohon berukuran diameter 120 cm tersebut. Akibat tertimpa bersama motornya, korban mengalami luka yang cukup serius dan harus dirawat di RSUD Suwodono, Kendal. Kendaraan ketika lewat kemudian terjadi pohon tumbang karena pada saat itu angin disertai hujan sangat kencang sehingga pohon ini tanah tidak mampu menahan beban pohon sehingga jatuh melintang di tengah jalan dan menimpa korban. Pohon yang tumbang diketahui disebabkan hujan yang lebat disertai angin yang kencang serta kondisi akar pohon yang sudah tidak kuat hingga tumbang menutupi jalan. Tugas gabungan harus menggunakan gergaji mesin untuk memotong pohon berukuran besar tersebut guna mengevakuasi dari jalan raya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, sebuah pohon beringin besar di Kota Malang, Jawa Timur tumbang menimpa dua mobil yang tengah melintas hingga rusak parah. Sementara di Parepare, Sulawesi Selatan, pohon tumbang menimpa mobil yang tengah parkir. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Hujan deras yang mengguyur Kota Malang pada Senin pagi mengakibatkan sebuah pohon beringin tua berdiameter 1 meter tumbang menimpa dua mobil yang tengah melintas hingga mengalami kerusakan parah. Beruntung pengemudi kedua mobil selamat dan telah diarahkan untuk mengklaim kerusakan mobil ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang. Lampu merah kan berhenti pas lagi padat lalu lintasnya, tiba-tiba pohonnya jatuh di depan mobil saya. Saat itu hujan angin atau Hujan, tapi kalau angin enggak. Ya, kita kedapatan dua mobil yang saat lewat ya. Kedapatan ketimpa pohon. Untuk pemilik kita sudah arahkan ke DLA untuk mengajukan klaim.
petugas gabungan langsung melakukan evakuasi pohon tumbang. Besarnya pohon membuat proses pemotongan berlangsung cukup lama dan arus lalu lintas ditutup dan dialihkan. Diketahui sejak musim hujan, peristiwa pohon tumbang sudah terjadi 5 kali di Kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Parepare, Sulawesi Selatan hingga membuat sebuah pohon tumbang di Jalan Jenderal Sudirman. Pohon ketapang berukuran besar ini tumbang dan mengenai satu unit mobil yang sedang parkir di bawah pohon. Akibatnya mobil mengalami ringsek terkena batang pohon yang tumbang. Tim SAR gabungan BPBD dan Brimob Parepare langsung mengevakuasi badan pohon yang menimpa mobil tersebut. Karena kondisi cuaca angin cukup kencang, seperti kita lihat di belakang bahwa ada pohon tumbang di depan SD dan menimpa satu unit kendaraan yang sementara parkir di bawahnya. Akibat pohon tumbang, jalur kendaraan sempat dialihkan sementara menunggu proses evakuasi badan pohon selesai dilakukan tim SAR gabungan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pilkada. Pemirsa, tim kuasa hukum Ridwan Kamil Suswono menjadi paslon pertama di tingkat provinsi yang datang ke MK untuk melakukan gugatan. Pihak Ridho mengklaim kantongi berbagai bukti kecurangan di Pilkada Jakarta. Tim hukum Ridho, Ridwan Kamil Suswono menjadi pemohon pertama yang melakukan gugatan ke MK pada Senin siang. Meski dalam tahap registrasi konsultasi, mereka telah melampirkan bukti gugatan namun belum diserahkan sepenuhnya. Tim kuasa hukum Ridho juga belum mau menyampaikan perihal poin gugatan secara utuh. Namun mereka menyatakan pihak tergugat dalam sengketa pilkada adalah KPU dan pihak pemenang yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Perkiraan saya akan menunggu arahan kepastian, tapi ini buktinya. Jadi kita secara resmi sudah berkonsultasi atas perintah dari Ketua Tim Sukses, Bapak Ariza Patria. Kita sudah berkonsultasi, sudah mendapatkan informasi yang akurat, yang valid berkaitan dengan persiapan kita. Jadi kita akan sesegera mungkin kita finalisasi. Nah, tepatnya nanti kami akan tetap menunggu arahan dari Ketua Tim Sukses dari pasangan Ridho. Sebelumnya tim sukses Ridwan Kamil Suswono menyampaikan sejumlah keberatan pada KPUD Jakarta. Mereka menyoal soal Form C6, pemberitahuan tak sampai kepada masyarakat, sehingga tingkat partisipasi masyarakat memilih hanya 48,56%. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Provinsi Sumut, pasangan Cagup dan Cawagup Bobi Nasution dan Surya berhasil memenangkan pemilihan Pilgub Sumut 2024. Kategori apa aja ini? Pasangan Cagup dan Cawagup Bobi Nasution dan juga Surya ini berhasil meraih suara sebanyak 3.645.611 suara. Sementara pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri memperoleh 2.009.311 suara. Rekapitulasi perolehan suara dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang berlangsung 2 hari di sebuah hotel di Medan. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan KPU, Bawaslu dari 33 kabupaten kota dan di Sumut dan perwakilan saksi dari kedua pasangan calon. Namun tim saksi dari pasangan calon nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, tidak menandatangani hasil rekapitulasi tersebut karena keberatan. Mereka menduga adanya dugaan kesalahan administrasi dan prosedur serta adanya hasil janggal di 6 TPS di Desa Kuala Tegah, Kabupaten Langkat. Dan sesuai dengan yang kita rencanakan, kita targetkan selesai dalam waktu 2 hari. Dan forum ini yang penting ya, secara substansi ya, bahwa terkait dengan perolehan suara
artinya ini ada suara rakyat itu tidak ada dipersoalkan oleh saksi maupun oleh Bawaslu. Jadi lebih kepada hal-hal yang bersifat administrasi, prosedur. Pemirsa, babak baru Pilkada Serentak 2024 memasuki proses permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi. MK memastikan hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tak akan menjadi hakim di persidangan yang sama. Permohonan perkara hasil Pilkada Serentak ke Mahkamah Konstitusi sudah dibuka baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Persidangan akan dilangsungkan selama 45 hari sejak permohonan perkara terregistrasi dengan sidang perdana dimulai pada Januari 2025. Sama seperti pada saat persidangan perkara pemilu presiden dan pemilu legislatif yang lalu, hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tak akan menjadi hakim dalam persidangan yang sama sesuai Undang-Undang Kehakiman. Apakah aturannya akan sama seperti Pilpres dan Pileg kemarin untuk hakim yang mungkin punya kekerabatan dengan pemohon tidak akan disidangkan di persidangan yang sama? Ya, jika ada ya tetap sama, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan tidak membedakan terhadap perkara yang seperti apa. Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun kan sama ketentuannya. Bukan perkara jenis apa, tapi disitulah konflik of interest itu melekat kan. Jadi tidak membedakan perkara apa. Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan ya nanti perlakuannya sama. Hingga Senin siang, pemohon perkara Pilkada Serentak telah berjumlah total 152 dari tingkat kabupaten kota bagi para pemohon yang melakukan registrasi secara langsung maupun secara daring. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Permukiman warga di Jombang, Jawa Timur terendam banjir setinggi 1 meter. Sehingga akses jalan terpaksa ditutup total. Banjir yang terjadi sejak 4 hari lalu ini hingga kini airnya justru ini semakin meninggi. Sudah 4 hari banjir merendam pemukiman warga di Desa Jombok, Kesamben, Jombang. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 70 cm hingga 1 meter. Banjir juga mengenangi jalan antar kabupaten, yaitu dari Jombang menuju Mojokerto. Karena tingginya air, seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tak bisa melintas. Kendaraan dari Jombang menuju Mojokerto atau sebaliknya terpaksa harus dialihkan ke jalur lain. Warga kesal dengan bencana banjir di desanya karena sudah sangat sering terjadi. Saat malam mereka harus mengungsi ke rumah-rumah tetangganya yang lebih tinggi. Minggu Senin. Hari keempat sekarang. Hari keempat. Nah, ketinggian tapi bertahap tapi cepat. Terus bertambah airnya. Tambah terus sampai saya. Terus ini warga pada kemana Bu? Rumahnya banyak yang kosong. Musi sebelah saya, Musi situ. Warga berharap pemerintah Jombang dan Pemprov Jatim segera menangani penyebab banjir di perbatasan 2 kabupaten tersebut agar tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban tanah longsor di kawasan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Proses pencarian korban terkendala material longsor yang tebal. Pemirsa, tim SAR gabungan TNI Polri dan relawan terus melaksanakan pencarian warga bernama Ojang, warga desa Sirnasari, Kecamatan Pabuaran yang tertimbun longsor. Petugas mengalami kesulitan saat proses pencarian korban karena material tanah yang tebal dan peralatan yang kurang memadai karena akses menuju lokasi longsor tidak bisa dilalui oleh alat berat. BPBD Kabupaten mendata sebanyak 10 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya hilang akibat cuaca ekstrim yang melanda 39 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Informasi lainnya pemirsa, terputusnya akses jalan akibat tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat membuat distribusi logistik ke sejumlah titik terkendala. Komunitas motor trail pun turun ke lapangan untuk membantu pendistribusian logistik. Sejumlah komunitas motor membantu mendistribusikan logistik ke wilayah yang tidak bisa dijangkau kendaraan roda 4 di Desa Bangbayang, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka membawa sejumlah logistik berupa pakaian, makanan hingga alas tidur bagi korban terdampak bencana alam longsor yang belum menerima bantuan karena akses jalan yang terputus. Penyaluran bantuan dilakukan dengan menggunakan motor trail. Jalan licin dan berbatu tak menyurutkan para biker ini untuk menyalurkan logistik agar sampai ke tujuan. Kepala Desa Bangbayang mengaku pasca longsor menerjang wilayahnya, pihaknya belum pernah menerima bantuan dari pemerintah daerah. Bangbayang nyampe detik ini belum ada bantuan dari pemerintah, dari manapun. Hanya ini alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi pintu pembuka. Dan mudah-mudahan nanti ada dermawan yang lain lah yang datang ke Bangbayang dari grup ataupun secara perorangan. Karena di sini yang terdampak itu kurang lebih 200 rumah, Pak. Banyaknya akses jalan yang terputus di sejumlah titik akibat longsor dan tanah bergerak membuat pasokan logistik ke daerah terisolir sedikit terhambat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.